warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri Jateng di Semarang, yang kami hormati Bapak dan Ibu semuanya, mohon kami Pak Habib. Matur nuwun, kami sampaikan terima kasih atas kerawanan Bapak dan Ibu semua yang telah meluangkan waktunya di sela-sela kesibukan Bapak dan Ibu di sini untuk memenuhi undangan kami pada siang hari ini, yaitu dalam rangka untuk diskusi bersama untuk mengidentifikasi aset-aset sekolah serta menentukan strategi pemanfaatan dan pengembangannya. Mohon izin Bapak dan Ibu, nanti akan kami sampaikan di sini secara bergiliran atau bergantian, dan di sini telah hadir Bapak Hadros sebagai dari unsur Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu guru, di sini ada Bu Ayu, Bu Putri, Bu Gilaikah dari kejuruan, ada Pak Pandu juga dari mata kejuruan, dan Pak Fatur. Serta di sini juga ada unsur dari tenaga kependidikan, yaitu ada Wilda dan Pak Habib. Dan kami hadirkan juga Pak Nur Kamil dari unsur guru atau orang tua, wali siswa. Tinggal kompeten ini. Dan mohon izin kami hadirkan juga perwakilan siswa di sini, dari siswa Aleta dan siswa Panggih. Begitu. Mengapa dari perwakilan dari beberapa unsur? Karena supaya nanti kita di sini dapat mengidentifikasi semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Nanti kita berdiskusi bersama, yang tujuannya adalah mengidentifikasi semua sumber daya yang ada di sekolah sebagai aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah. Mohon izin menyampaikan pantun sebentar ya Pak. Ya boleh burung loh ya. Kali ini nggak burung Pak, ya sudah terbang Pak. Nyun cakepnya nih Bapak Ibu ya. Belum Pak. Bibi berjalan tiba-tiba kepleset. Kepleset sakit Bapak Ibu. Sakit kaki karena tidak sinkron dengan mata. Aduh. Cakep. Ayo ikutan identifikasi aset untuk kemajuan SMK Jateng tercinta. Masuk nggak ya? Masuk. Meskipun nggak ada burung masuk. Nggak ada burungnya. Masuk. Ini burungnya Saya di ada kandang sihir. yang keluar kan. Oke. Itu lebih sesuai dengan tema kita nanti, kita akan bersama-sama. Nanti kami mohon masukan dan mohon ide dan pemikiran dari Bapak dan Ibu semua. Di sini kita bersama-sama akan mengidentifikasi semua sumber daya apa saja yang dimiliki di SMK Jateng di Semarang. Untuk kegiatannya nanti kita akan bersama-sama mengidentifikasi. Jadi diskusi saja Bapak dan Ibu seperti FGD begitu. Nanti kami mohon saran dan ide dari Bapak dan Ibu mengenai apa saja sumber-sumber daya yang ada di SMK Jateng. Dan tujuannya adalah nanti setelah kita mengidentifikasi sumber daya, selanjutnya kita bisa menentukan strategi apa supaya sumber daya tersebut dapat termanfaatkan secara efektif, dan bagaimana strategi pengembangannya untuk kemajuan pendidikan di SMK Jateng. Di sini ada 7 modal utama yang dimiliki. Jadi sekolah itu merupakan seperti sebuah ekosistem yang di dalamnya itu ada unsur biotik dan abiotik. Unsur biotiknya, kalau Bapak dan Ibu pernah belajar biologi dulu ya, masih ingat badannya Bu Ayu, masih ingat unsur biotik apa saja Bu Ayu? Iya, biotik itu seperti makhluk hidup ya Bapak dan Ibu, ada manusia gitu. Kemudian ada unsur abiotik juga di sini. Di sini ada 7 modal, jadi ada yang hidup, ada yang tidak hidup. Di antaranya modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Itu dikategorikan aset atau kekayaan yang dimiliki dalam sebuah ekosistem itu dikategorikan ke dalam 7 modal-modal tersebut. Dan nanti mohon saran atau ide dari Bapak dan Ibu, kita bersama-sama mengidentifikasi apa saja sumber daya yang termasuk dalam modal-modal tersebut yang kita miliki.
Sebelumnya mohon izin menyampaikan informasi pendahuluan. Di sini modal manusia itu dipetakan dengan cara yang dapat berupa suatu pengetahuan atau kecerdasan, keterampilan yang dimiliki oleh setiap warganya dalam sebuah komunitas. Jadi unsur-unsur dari atau komunitas-komunitas yang ada di ekosistem tersebut. Selanjutnya untuk modal sosial merupakan investasi yang berdampak pada bagaimana manusia, kelompok, organisasi dalam komunitas itu berdampingan. Gih, segera Pak Suharwanto. Siap. Gih, mau nuwun Bapak. Nah ini dari unsur orang tua siswa. Monggo Bapak Minara. Kemudian untuk modal politik yaitu kekuatan apa yang mempengaruhi distribusi sumber daya dalam sebuah unit sosial. Modal politik menjadi sebuah instrumen melalui sumber daya yang mempengaruhi kebijakan dan untuk dalam rangka mencapai kepentingan. Modal agama dan budaya pastinya di sebuah ekosistem, di sana ada pembiasaan dan ada kultur. Nah, di sini keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting. Di sini ada keberadaan ritual keagamaan tentunya dan kebudayaan apa yang ada di masyarakat tersebut. Untuk modal fisik dapat berupa bangunan ataupun infrastruktur bangunan yang dapat digunakan sebagai tempat-tempat belajar, tempat kelas, tempat praktik, dan untuk infrastruktur itu berupa sarana prasarana. Kemudian sistem air, mesin, jalan, jalur komunikasi, sarana pendukung, pembelajaran, alat transportasi, dan lain-lain. Tentunya di sini Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi ya. Nanti kita akan menyebutkan bersama dan mengidentifikasi apa saja yang termasuk dalam modal-modal tersebut. Selanjutnya modal lingkungan atau alam berupa potensi di lingkungan yang mempunyai nilai ekonomi tinggi dan bermanfaat bagi kelestarian alam dan bisa jadi sebagai sumber belajar dan kenyamanan hidup. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah modal keuangan atau finansial. Lingkungan keuangan tentulah menjadi hal yang penting dalam support system, jadi support system dalam kegiatan atau sistem itu bisa berjalan dalam sebuah komunitas. Begitu Bapak dan Ibu, nanti di sini kita akan bersama-sama mengidentifikasi mulai dari modal manusia dan sampai pada modal keuangan. Nanti kami mohon masukan dan diskusinya dari Bapak Ibu ya untuk membantu mengidentifikasi dalam modal-modal tersebut. Santai mawon Bapak dan Ibu. Saya jadi grogi nih. Baik, di sini kita awali. Di sini kita awali dari modal manusia Bapak dan Ibu ya. SMK Jateng ini sudah berdiri sejak tahun 2014 dan ini sudah menjelang 1 dekade 10 tahun dan tentunya modal manusia yang di sini kita bagi dari unsur kepala sekolah, guru, kemudian tenaga pendidikan, kemudian pamong. Oh iya, ini harusnya Bapak dan Ibu yang menjawab ini. Salah. Kira-kira apa saja ya Bapak dan Ibu yang udah Seperti yang tadi. ya nanti kan di-cut bisa itu. Benar baik hati ya, memberikan Iya, jawaban kita Kita ngikut. gitu. Modal manusia kira-kira apa saja ya Bapak dan Ibu ya di SMK Jateng ini? Modal manusia. Oh iya, kepala sekolah Bu Ayu, terus apa lagi Bu Ayu? Ada guru tentunya, lalu guru karyawan atau tenaga kependidikan dan di sekolah kita sekolah boarding tentunya di sana ada Siswa itu, Pak. itu yang paling penting Masyarakat, siswa. Masyarakat bisa orang Iya, tua. masyarakat, stakeholder ya, Mahasiswa. termasuk manusia. Gitu. Jujur bisa menjiwai. Awalnya gitu. Iya, tapi oke. Betul sekali Bapak dan Ibu ya. Memang senang malah tes. Modal kepala sekolah. Nah, sekarang coba kita identifikasi Bapak dan Ibu potensi dari modal manusia tersebut yang bisa kita manfaatkan untuk kemajuan sekolah. Kira-kira apa saja gitu. Nah, di sini ada kepala sekolah tentunya. Nah, ini pertama kita kepala sekolah dulu ya Bapak dan Ibu ya. Kepala sekolahnya adalah Pak Harjo.
Itu ada fotonya itu Pak. Ngomong aja nggak usah takut-takut berapa gitu ya. Tentunya di sini kira-kira Bapak dan Ibu di sini potensi yang dimiliki oleh kepala sekolah. Enggak, kalau identifikasi jangan hanya potensi, kekurangannya. Iya nanti Nanti Pak, kita iya hasil nanti. nyata. Nanti dulu. Kan kekuatannya dulu loh Bang untuk melawan kelemahannya itu Bang. Gini. Galak. Kekuatannya Kepala dulu sekolah galak dulu, galak. kepala Satu dulu. galak. Galak. Paling penting ya. Perasaan nggak galak deh. Tuyu belum merasakan kegalakannya soalnya ya. Turun digalai berarti. Iya. Oke. Monggo di Dan di sini identifikasi Bapak Kepala Sekolah kira-kira bagaimana ya? Dalam hal apapun itu. Dalam hal potensi yang Saya. sumber daya yang dimiliki oleh kepala sekolah sehingga dapat dimanfaatkan ke depannya lebih efektif lagi untuk kemajuan sekolah gitu. Iya. Iya. Untuk kemajuan sekolah. Iya, harusnya SMK. Agamis. Oke, agamis luar biasa. Saya catat. jumlahnya cuma satu. Karakter kuat. Karakter kuat, karakter yang bagaimana? Karakter kan banyak Pak. Karakter apanya? Ya, karakter. Ya berarti yang banyak itu yang kuat. Iya. Ada lagi Bapak dan Ibu? Tentunya ini ya karena Soalnya rajin menabung. Saya rajin menabung apa? Sudah termasuk ke agamis. Agamis ya soalnya. Itu loh, saya itu kan ngerasain kalau ketemu saya itu banyak yang pusing gitu loh. Tajam mikir, tajam apa, bikin pusing. Oh, bikin Gitu. pusing ya. Karena menghindar ketemu satu, dia nggak pusing. Kelihatannya begitu gitu Pak. Kalau Ya. nggak WA pasti Kalau bikin pusing. pekerjaan. Ya, yang lain itu inspiratif. Betul. Dan lain-lain. Kalau kamu atau WA pasti pekerjaan. Pasti terkait pekerjaan. Inspiratif. Berarti karena inovatif dan banyak ide. Jarang telepon ngajak makan. Iya, betul ya. Itu. Apa itu? Iya. Iya, Langsung jadi karena peserta Pak. ya pada menghindar karena memiliki banyak ide. Nah, ide itu kan pasti terus memanggil anak buahnya gitu ya. Memiliki banyak ide, Iya. belum didukung 100% sarana prasarana. Waduh, jangan langsung ke situ Bu, nanti langsung pusing Bu. Ya itu nanti kita keep Bu Langsung di sini. dipedesi. Nah, akhirnya mumet sendiri gitu. Suka aja mumetnya gitu ya. Dan tentunya karena Pak Hadar dulu sudah 4 tahun di SMK Jateng Pati, pastinya sudah berpengalaman sekali mengelola sekolah berging gitu ya Pak ya. Suka melek-melek. Menurut saya siswa lah ya Pak. Suka melek-melek. Iya. Udah, sekarang banyak siswa yang masuk ke Oh, bisa. kita di pondok. Oh, bisa dulu, bisa dulu. Pak ya. Iya. Begitu, ada lagi Bapak dan Ibu di sini atau siswa boleh loh bersuara di sini loh. Boleh. Orang tua siswa juga boleh bersuara. Nanti Tapi kalau saya salah- ngomong bayar Pak. Gimana Pak? Gak apa-apa Pak. Di sini kita terbuka tenang aja Pak. Nanti kita Nanti selesaikan di ruangan ini. Bahar mau Saya bilang pas gini. guru saja nanti. Oh itu waduh. Lah kok. Bahar mau bilang gini. Bapak kepala sekolah bahwa kepala sekolah perempuan sini gonta ganti. Oh, iya. Bahwa Dan apa ini? teman kepala sekolah ganti. ya, sudah menjumpai berapa kali Pak? Ganti. Oke. Itu ya Bapak dan Ibu dan tentunya banyak kalau saya mendapatkan cerita itu banyak memang prestasi yang sudah diraih oleh Bapak Hadar di sana tentunya Bisa menerima kritik dan saran juga. Oke, terbuka ya. Terbuka. Masuk amin nanti Pak ya. Kepala saya kritis. Terbuka menerima kritik dan masukan gitu ya. Iya. Oke, ya memang itu Biasanya itulah. Nanti kalau sudah bagus kan nggak jadi aksi nyata. ya jangan apa-apa tapi pasti dulu ada kelemahannya Pak. Iya, makanya terus kelemahan itu. meningkatkannya kan di gurunya bagaimana gurunya bisa
Ini memang mengulas Ya, maksudnya potensi kan di Bapak. kepala sekolah jumlah cuma 1 nanti Ditambah. tambah 1. Dua kepala sekolahnya Pak. Iya, Pak. Bingung nanti bawahannya Pak mau ikut yang mana. Makanya nak perlu nambah. Maka ke Nggak mobilan. bawa kawanannya terus tapi nggak bawa sekolahnya ya. Ke mobilan. Maka ke mobilan. Mau ke mobilan udah ya nanti bisa jadi nanti untuk memudahkan akomodasi ya. Nih, itu kurang lebihnya nanti kita pandai sendiri ya Pak Lili ya. Loh, kita pandai sendiri. Pak ini mandi. Oke, tentunya di sini Bapak Kepala Sekolah sudah cukup berpengalaman mengelola sekolah boarding sehingga itu yang sebenarnya dibutuhkan ya dalam pengelolaan sekolah boarding karena pengalaman sebelumnya, sebelumnya. Maksudnya bukan begitu. Maksudnya memang ketika sekolah boarding itu kepala sekolahnya harus sudah mempunyai pandangan atau wawasan serta konsep boardingan. Sehingga sekolah dengan boarding itu bukan dua bagian yang terpisah begitu, tetapi menjadi satu kesatuan yang mana di bawahnya manajemennya baru terintegrasi gitu. Kurang lebihnya begitu, Bapak. Iya. Dan itu menjadi nilai tambah atau memang daya dukung di sekolah keboardingan. Gitu. Jadi kita berlanjut ke guru, Bapak dan Ibu. Ya di sini potensi apa saja yang dimiliki oleh guru di SMK Negeri Jateng di Semarang yang berjumlah 45 kurang lebihnya. Muda, ya. 95% muda. 9, yakin 90%. 95% 95% ya Pak. Luar Muda. biasa itu potensi. Kopassus. Usia produktif semua ya Pak ya. Kopassus. 95%, ya masih 90% kelihatannya di Pak. Ya udah. 90% Mulai Pak. kerja diri ya. 90%. 90%. Asik ya, Pak. 90% gurunya muda gitu ya. Oke, Apa? lanjut Pak. Siap. Guru, ini nama kali Pak. Enggak, Pak. Paham? Itu Dengan guru, Pak. dengan guru Pak. Guru yang mana dulu, Sampaikan. Pak? Siswa, ayo panggil. Guru yang mana Dulu, dulu yang semua. seharusnya? Semua. Kalau Semua, semua baik. beda loh, Pak. Risalah global Bapak. Hah? Global. Oke, kira-kira potensi apa atau kekuatan apa yang mungkin ada tapi belum dimunculkan Aku begitu? kan dilatih begini aja. Jadi kalau lagi kayu ini ya. Saya coba. Udah siswa aja, Pak. Ayo, Arif, Pak. Nah, itu. Coba. Nah, Iya, di Apa sini. kekuatan dulu? Coba dulu, Mbak Arita. Kalau Mbak Arif. Mbak Leta dan Mas Anggi boleh berpendapat dan Mbak Ibu yang lain mungkin dari Mana langsung Jangan takut takut. kalian. Tidak apa-apa. Ayo. mau namanya identifikasi. Ingatlah pembimbingmu yang selalu Boleh. Kan mewakili Selalu siswa. mengantarkan. Mungkin pernah di luar ada yang kurang, ada yang lebih. Ini kan potensi ya. Ya tadi kan aku Fajis tadi cari ini. Fajis. Oh iya. Ya, aku minta komentar dari Fajis. Diam Pak nanti ya Pak. Ini Pak dendam dengan bule ini. Enggak. Perasaan dulu, Pak. Iya, saya pernah dulu kelas 10 dengan itu. Saya saya marahi. Tadi si PR membuat komik bahasa Jepang. Wih, mantap. Dia mau ke Jepang soalnya. Mereka pernah aku kalau mengidar. Ayo mengidar. Ayo mengidar. Ayo ini. Mana? Lucu konsep. Oh iya Pak. Ini. Segera merawat ke buku teristinya puter ini kan. Pas pada kelasnya. Ding. Silakan Mbak Arita. Bapak Ibu. Inovatif. Oh iya, inovatif ya. Gurunya Kurang inovatif. inovatif atau sudah Kan inovatif sudah apakah kurang atau belum? Sudah inovatif. Kreatif enggak? Belum. Ini maksa. Ini maksa. Jawabnya enggak yakin. Turun nih, kalau dia turun nih. Ini yang penting saya, jadi saya tulis sendiri. Lah makanya itu cuma inovatif, ya inovatifnya itu kurang. Inovatif dalam apa ya? Berikan deskripsi Mbak. Guru inovatif dikit ya. Iya bener dikit, banyak Ayo monggo, enggak apa-apa ya. Sampaikan inovatifnya bagaimana kita lihat. Kamu anak pintar ya, mau Baik, izin menjawab izin Bapak Ibu guru sekalian. Rata-rata Bapak Ibu guru yang ada di sini itu sudah inovatif dalam kegiatan belajar mengajar.
Jadi Bapak Ibu guru tidak memberikan metode pembelajaran itu tidak hanya itu saja. Jadi terkesan tidak monoton gitu Pak. Tidak mengurangi. Betul. Salami. Salami berarti kan guru menyenangkan dalam mengajar. Bukan dari lirik sama Bu Putri masalah. Ayo, Tidak ada lagi ya, pukul. kanan atau tidak ada. Jawabannya pirang mau. Sadar dong, sadar ya. Enggak benar loh. Kayak Mas mau bilang ini. Ada nggak guru di sini sering kosong? Nah, Misalnya. Itu nanti Jujur. Iya, maksudnya kita coba Benar. gali kosong. Sering kosong ninggalin tugas kemana, tinggal kemana. ada gurunya tapi kosong gurunya udah mlebu kelas ada ndak Sampai ini terus Sering terjadi Bu, terutama di kota besar. Di sini Pak. Dari sini kita bilang. Rata-rata itu guru kalau kosong pasti memberitahu siswa bahwa beliau ada kegiatan gitu Pak, nanti nitip tugas. Oh, Kalau kosong tanpa keterangan selama saya di sini belum ada. Iya, juga spesies lagi pasar. Emang dong Pak, kita pilih. Kula mboten lirik. Sudah di briefing dulu. Saya TKP iki jasa iki. Kula mboten lirik. Ayo Mbak, sering kosong Mbak? Sering kosong Mbak? Kalau kosong pasti gurunya sedang ada kepentingan Pak. Saya pengertian Sering kosong Mbak? kepentingan mana kok jenenge Sering kosong Mbak? barusan kakinya ditendang sama masalah Apa tuh yang bikin soalnya? apa tendang kakinya itu barusan. Iya. Berarti Aku aku pas pas pengawasan nih. aku pas lewat tak komentari siswa tidak jujur nah. Iya toh. Jujur apa enggak? Kalau pelajaran BK Pak, Ah. atau semuanya. Ya, Semua, BK. semuanya. Semuanya. BK dulu ya Pak. BK itu tidak sih. Kalau saya jujur itu Pak. Kalau semisal kosong pasti ada kepentingan terus ada tugas. Oh gitu. Biasanya lewat Saya WhatsApp saksi atau loh. lewat guru yang ada di kantor seperti itu Pak. Kasih diberi tugas. Saksi loh. Pamong saksi loh. Banyak saksinya. Oke, lanjut. Iya. Aku ora ajar Berarti guru tanggung jawab karena memberi tugas Oke, juga. guru bertanggung jawab Bertanggung di dalam jawab. melaksanakan tugas mengajarnya. Disiplin dan jujur Bapak. Tambah Iya, bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. Oke, alhamdulillah semoga potensi atau kekuatan itu akan Ya, perlu digali orang oleh. lain. Tapi kita siswa ketika tadi guru izin ada acara itu acara kemana? Mengerjakan tugas CGP apa enggak? Jangan tugas apa lagi. Ya saya tersangkanya ini. Oke, lanjut. Saya mengerjakan tugasnya malam Pak. Oh, betul. Langsung pembelaan. Yang seringnya karena rapat Pak. Rapat ya. Ya itu juga. Rapat karena undangannya kepala sekolah makan main Pak. Ya, lanjut. Oke, itu dari unsur sekolah, kepala sekolah dan Siswa belum siswa. Oh, guru dan Siswa selanjutnya ya? model Oh, ini manusia siswa. dari siswa. Nah, ini Bapak dan Ibu, monggo kita sampaikan pendapatnya atau temuannya mengenai kira-kira potensi apa yang ada di siswa dan itu membuat SMK Jateng itu menjadi unggul, optimal begitu dan maju. Kalau saya bentar, kan saya tetap bisa dibanding-bandingin kan nggak boleh ya. Iya. Tapi saya tetap bandingin gitu. Bagaimana Iya, sebenarnya? Kalau dari kualitas siswa ya ini antara di Pati sama di Semarang, saya mengatakan lebih bagus di Semarang. Jadi saya lupa hari ya. Dari tingkat pelanggarannya lebih kecil di sini Pak. Jumlah siswanya lebih besar. Persentasenya gitu, Pak. Di sini pegang handphone loh. Oh. Yang di sana kan nggak pakai handphone. Iya. Berarti dia bawa handphone sana. Handphonenya handphone sekolahan. Tapi konsep secara kualitas siswanya ya karena memang pendaftarnya banyak sini gitu loh. Pendaftarnya sini kan hampir yang milih sini aja hampir 600 atau berapa kan gitu kan banyak gitu. Diterimanya Tapi yang diterima 120 kan gitu. 120. Jadi memang tingkat selektifnya untuk pendaftarnya itu memang lebih banyak sini. Kalau dari sisi kualitas saya katakan bagus nih, sangat. Kalau saya pribadi, saya ngamati, terus saya ngajak ngobrol, saya ajak diskusi gitu. Dari sisi kualitas kan sebenarnya. Oh, lebih bagus di sini ya Pak ya, dari segi kualitas dan disiplinannya. Ya dari sisi kualitas apa ya? Ya yang apa murid baru itu loh kan namanya PPDB itu.
Dari itu aja. Belum diproses ya, belum diproses. Jadi di awal Inputnya gitu ya, Pak. Nah, inputnya saya katakan Itu input. sudah bagus. Udah bagus ini. Oke. Jadi kita sudah punya model siswa yang bagus dari input loh ya. Dari input. Dari input. Iya. Nah, tinggal prosesnya yang mungkin itu dari saya. Terima kasih. Iya, teman-teman Pak Ado, dari sisi input siswa itu karena memang PPDB Sangga Jateng ini kan masif ya, se-Jateng gitu ya. Kemudian juga ada proses Seleksinya lebih tinggi sebenarnya. Lebih tinggi, ada seleksi wawancaranya juga, itu yang pertama ya. Kemudian ada Dan seleksi tingkat persaingannya tinggi kan, misalnya satu jurusan kan pendaftarnya misalnya memilihnya 300 atau 200 berapa ya, cuma hanya yang terima hanya 24 kan gitu kan, luar biasa seleksi. Tidak sebanyak yang di Pati ya Pak ya. Iya, di Pati juga nggak sampai, hanya 1/2 aja, bisa diterima 24, ternyata kali 8 gitu. Iya. Sehingga itu menjadi model yang sangat potensial karena ya, Model yang luar biasa. Oke, model yang baik ya, dan tahapan seleksinya juga lengkap, tidak seperti sekolah-sekolah reguler yang lainnya. Ya, PPDB-nya juga. PPDB-nya khusus ya, sehingga berbeda dan ini menjadi nilai tambah SMK Jateng. Kualitas siswanya udah masih bagus ya dibandingkan dari Oke. Iya. Kemudian ada lagi yang lain dari siswa. Oke. Ada Bapak dan Ibu sekiranya apa saja potensi yang ada di siswa yang tidak dijumpai mungkin di sekolah yang lain atau potensi di sini yang bisa lebih atau pernah ngajar di tempat lain sama ngajar di SMK Jateng, itu tuh compare kan? Iya, pasti berbeda ya Pak. Akhirnya kan kualitas siswa gitu ya. Bu Ayu yang pernah mengajar siswa. sesama SMK. SMK. Iya betul Bu. Kalau menurut saya sih lebih manut di sini Nah, daripada di itu. luar. Dalam artian tuh mereka kalau dikasih tahu tuh masih bisa menurut, cuman jujur saja dari setiap generasi ya tingkat kejujurannya yang agak berkurang dari siswa. Iya, dari yang dulu sampai Oh ya, sekarang. dibandingkannya dengan angkatan yang sebelumnya. Iya. Oh Jadi iya. kalau yang sekarang itu ya hampir sama dengan yang SMK yang lain dan untuk menilai anaknya cuma lebih menurut saja kalau di sini masih mau menerima masukan gitu. Ini. Oke, baik. Iya, terima kasih Bu Ayu karena Bu Ayu mengalami angkatan 1, 2 gitu ya. Jadi Kalau yang ngajar di kelas sekolah lain ada nggak? Sekolah lain? nggak saya tapi nggak di tingkat SMK ini. Sebelah Pak. Aduh, ini. Gimana Bu Yul? Satu, untuk perbandingan itu perlu juga komparasi, itu perlu juga untuk peningkatan Iya, ya, bukan iya. karena kita ambil negatifnya. Iya. Kalau masalah kedisiplinan, kemudian ketaatan, attitude, karakter, memang kita lebih unggul, jujur kita lebih unggul. Reguler lebih unggul. Tetapi di dalam materi, kemudian di dalam pembelajaran, di dalam Profesionalismenya betul. apa itu ya? Ini, profesional. Ekornya beda lah. Iya, Ya, apa profesional. yang itu tetap beda. Siswa ternyata tidak boleh. Nah itu kadang di satu sisi yang apa itu belum tahu seperti itu Pak. Ya akhirnya udah kita